Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang berada kembali di lahan salah satu penyuluh yang ada di Kabupaten Aceh Utara, di Kecamatan Kuta Makmur. Kita melihat padinya ini insya Allah lebih kurang sekitar seminggu lagi sudah bisa dipanen. Oke, kita akan sedikit bertanya-tanya masalah perawatan padi dari pemupukan, kemudian penyepreian, sampai perawatan pengisian bulir. Oke, ini bersama Bapak Ayub selaku penyuluh di Kabupaten Aceh Utara, di Kecamatan Kuta Makmur. Mungkin Pak Ayub bisa sedikit berbagi pengalaman cara perawatan padi khususnya untuk petani-petani yang masih pemula. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ayub SP. Di samping saya sebagai petani di Kecamatan Kuta Makmur, juga sebagai pembimbing daripada petani-petaninya, yaitu sebagai PPL atau penyuluh pertanian lapangan. Baik, ini padi sekitar 80 HST. Jadi 95 HSS mungkin seminggu lagi akan bisa kita panen. Jadi tahapan untuk budidaya padi ini, yang tahap pertama yaitu tentang jarak tanam, karena faktor jarak tanam paling menentukan untuk mendapatkan produksi persatuan luas. Salah satunya jarak tanam yang kita terapkan yaitu memang teknologi yang sudah diteliti di Kementerian Pertanian, yaitu jajar logo 21 ini. Walaupun tidak nampak lagi lorongnya, tapi ini jajar logo 21 dengan jarak tanamnya di antar barisan ini 25 cm, kemudian dalam barisan ini 12 cm setengah. Kemudian lorongnya, yang ini ada lorong nih, bawah ini. Lorong ini 50 cm. 50 cm. Jadi tujuannya kita terapkan sistem jajar logo ini adalah karena menurut hasil penelitian, semua yang ini berada di pinggir, tanaman pinggir akan nanti merunduk atau mengisi malai dengan sempurna, karena dengan faktor cahaya, angin dan lain-lain. Juga dapat menghemat daripada kita memberi pupuk, karena dalam lorong itu kita nggak berikan pupuk tapi di barisan tanaman aja. Kemudian selanjutnya mengenai cara pemupukannya, seperti biasa kita terapkan dengan hasil uji tanah PUTS, kemudian dapat rekomendasi dari hasil uji itu dan kita terapkan. Di sini luas area saya 3000 meter persegi, kita menggunakan cuma sampai akhir 150 kg pupuk per 3000 meter persegi ini. Untuk urea berapa? Pupuknya yang pertama untuk urea di tahap awal, yaitu 7 hari setelah tanam, kita berikan urea 20 kg dan poskanya 50 kg. Jadi kemudian setelah umur 15 hari kita adakan penyepreian atau penyemprotan dengan menggunakan insektisida. Kalau di sini saya gunakan full daripada produk Bayer. Ya. Salah satunya yaitu menggunakan Fayedo 7 mili per tangki, kemudian Antrakol 3 sendok per tangki, dan Ambition 1,5 per tangki. Itu di umur 15 hari HST setelah tanam. Kemudian tahap selanjutnya menjelang 30 HST, karena kita nyepraynya 15 hari sekali, kita berikan pupuk sekitar 21 sampai 28 hari setelah tanam. Itu kita berikan pupuk sama juga seperti yang pupuk pertama. tahap pertama itu pupuknya Poska 50 dan ureanya 25 kg. Jadi keseluruhan pupuk itu adalah 150 atau 145 kg.
per 3.000 meter persegi. Ya. Kalau dikonversikan dengan hektar itu dapat urea 200 dan fosfatnya 300 kg per hektar. Kemudian pada umur 30 hari kita juga menyepray yang kedua, yaitu untuk mengendalikan beluk. Itu ada sondep namanya, Ya. jangan nanti terserang oleh apa itu ulat-ulat itu. Kita berikan juga sama Payego 7 mili, Antracol 3 sendok dan Amision 1,5 tutup. Kemudian untuk selanjutnya pupuk udah selesai. Kita yang ketiga itu masalah penyepraian yang ketiga, yaitu masa Primordia. Itu yang harus diperhatikan. Di sini saya menggunakan yang pertama menggunakan Nativo sama apa yang ini untuk pengendalian wareng. Itu bisa dipilih apa yang terbaik untuk pokoknya untuk pengendalian wareng. Kemudian karena ini pengisian untuk masa primordianya, kita kasih MKP. Seperti kita ketahui di MKP itu ada kalium sama fosfat yang tinggi. Itu yang fungsinya untuk masa primordia. Kalau istilah di kita di manusia itu masa hamil. Masa hamil, jadi ibunya harus sehat. Juga padi. Jadi untuk calon ini bulir padi sehat, jadi kita perhatikan harus kita dari awal kita berikan nutrisi yang cukup. Jangan cuma sekedar itu namanya kimianya yang aja kita berikan, tapi kita ada nutrisi dari atas. Berarti capak tani ya, MKP capak tani ya. MKP-nya terserah. Oh, Yang penting kandungan kalium dengan fosfat tinggi, lebih tinggi. Sekitar 30 sampai 40%. Ya. Jadi nitrogennya harus rendah. Kemudian tahap selanjutnya di umur 60 hari itu kita berikan yang pertama untuk pengendalian jangan terjadi gosong palsu sama neck blast. Yang ini dapat kita berikan. Pak Fahmi kan tidak ada neck blastnya sama gosong palsu. Ini kita berikan polikur 10 mili per tangki. Kemudian kita campur dengan Nativo. Nativo satu saset per tangki. Juga yang tahap yang ke-60 juga kita berikan MKP juga atau KNO3. Boleh juga. Ini supaya nutrisi yang tersedia, karena nutrisi yang dari tanah kita berikan pupuk di 1-2 itu mungkin sudah kekurangan, kita asupan nutrisi dari daun. Jadi makanya ini bisa dilihat Pak Fahmi, malainya sampai ke pangkal malai ini berisi penuh, ya kan? Dan untuk yang terakhir cuma kita nyepraynya cuma 5 kali. Jadi yang terakhir kemarin cuma kita kendalikan karena ada walang sangit, ya kita pilih namanya Bicap. Boleh juga yang merek lain boleh juga. Itulah yang pengalaman saya untuk cara perawatan daripada padi supaya menghasilkan malai yang ini dan dapat berproduksi tinggi. Salah satu saya bilang tadi, yang paling penting adalah kita dalam pemilihan benih yang memang cocok di daerah masing-masing. Tidak sama daerah cocok dengan varietas tertentu. Kalau di kami ini kita kan udah 3 kali atau 4 kali ya sudah kita bawa. Memang di tanah ini padi namanya padi dari Malaysia, itu CL284. Alhamdulillah tidak ada gangguan dengan perawatan yang intensif. Mungkin tutorial dari kami hanya sekian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menambah ilmu dan menciptakan ketahanan pangan seperti yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Salam petani maju. Oke, itulah sedikit
ilmu dari salah satu penyuluh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan melihat hasil padi yang digarap ataupun yang ditanam oleh Pak Ayub tadi dengan mala yang alhamdulillah ini luar biasa. Nah, ini bulirnya sangat, bisa dibilang termasuk sangat-sangat luar biasa. Kemudian daunnya masih hijau, artinya nitrogennya itu cukup. Dan sejauh saya melihat ini tidak ada wereng ataupun hama-hama yang lain. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.